Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Saudara, memimpin daerah dengan keterbatasan bukan perkara mudah. Namun di tengah tekanan fiskal dan tantangan wilayah perbatasan, Kota Subulus Salam justru memilih untuk terus bergerak dan berbenah. Dalam 1 tahun terakhir, pemerintah Kota Subulus Salam menunjukkan akselerasi pembangunan, mulai dari penataan birokrasi, penguatan layanan dasar, hingga penguatan pendidikan dan infrastruktur. Lantas apa saja capaian penting dalam 1 tahun ini dan bagaimana pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan dan kemana arah Subulus Salam akan melangkah ke depan? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari dalam Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir Wali Kota Subulus Salam, Bapak Rashid Bancin. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Subulus Salam yang dikenal sebagai kota 1001 air terjun, betul ya? Ya Pak benar, RW ya. benar sekali. Saking banyaknya kan. Saking banyaknya ya. Salam. Luar biasa, fasilitas sekali. Nah Bapak, ini berarti hari ini tepat 1 tahun sejak Bapak dilantik sebagai Wali Kota Subulus Salam ya? Ya benar sekali, alhamdulillah kami dilantik oleh Gubernur Aceh di gedung DPRK Kota Subulus Salam pada tanggal 15 Februari tepat jamnya 14.30. Tepat jamnya, Paslah, luar biasa. Anniversary 1 tahun kepemimpinan Rabbani, M. Rashid dan Nasir Kombeh tepat pada hari ini. Tepat pada hari ini di jam ini ya. Jam ini, ya benar. Mas selamat kalau gitu ya Pak HRB ya. Nah, tahun pertama kepemimpinan HRB Nasir ini kan disebut penuh akselerasi ya, walaupun ada di tengah keterbatasan fiskal, betul ya. Namun apa sih sebetulnya Pak HRB filosofi utama yang Bapak pegang dalam memimpin di tengah situasi sulit seperti ini? Ya, alhamdulillah begitu kita sah dilantik menjadi kepala daerah, maka di atas meja kerja kami ada sudah segudang problem. Salah satunya yaitu defisit Kota Subulus Salam yang mencapai 258 miliar lebih. Lalu ada menunggak honorer para perangkat desa itu 7 bulan di tahun 2024. Kemudian juga konflik agraria yang berkepanjangan semenjak Pemko Subulus Salam ini dimekarkan pada tahun 2007 silam. Maka oleh karena demikian filosofi kami adalah memerintah di tengah kekosongan, melayani di tengah kekurangan fiskal. Filosofi utama juga yang kami pegang adalah memaksimalkan yang ada, kemudian juga memprioritaskan yang paling berdampak kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Tentunya dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tidak bisa bekerja dengan pola biasa. Kemudian setiap rupiah anggaran itu harus diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pelayanan dasar, infrastruktur prioritas, dan stabilitas sosial. Kepemimpinan kami M. Rashid dan Nasir Kombeh menekankan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk stagnan. Kami tidak mau diam, kami harus justru bergerak. Kami harus dituntut bagaimana berinovasi dan juga tentunya hemat dan efisien dan berkolaborasi dengan semua pihak. Prinsipnya adalah bergerak cepat. Maka sering di Kota Subulus Salam kami bilang itu Bek Meh bin Lencet. Ini bahasa kami campur Singkil dan Aceh, yaitu harus gerak cepat, gersep lah. Gercep ya? Tepat sasaran. Dan juga harus transparan sehingga masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah meski ruang fiskal yang begitu sempit bahkan sangat berkurang. Itu Mbak. Oke, nah pemerintah Kota Subulus Salam juga melantik ratusan PPPK nih, dan juga ada juga yang dilantik sebagai PPPK paruh waktu ya Pak HRB ya. Kenapa penguatan SDM aparatur ini menjadi prioritas awal dalam setahun pertama? Benar sekali, kami juga pada tahun 2009 pernah merupakan menjadi tenaga honorer, yaitu dai perbatasan. Kami sangat tahu persis bagaimana nasib rekan-rekan para honorer ini. Maka juga penguatan SDM aparatur menjadi prioritas karena memang ya kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas aparatur. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, peningkatan kinerja tidak selalu bisa mengandalkan pembangunan fisik semata, tetapi bisa melalui penguatan sumber daya manusianya. Pelantikan P3K dan juga P3K paruh waktu ini bertujuan menutup kekurangan tenaga di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan administrasi dengan aparatur yang lebih memadai dan profesional. Pelayanan juga tetap harus berjalan optimal tanpa harus menambah beban belanja daerah atau beban belanja pegawai secara berlebihan.
Ini adalah investasi jangka panjang untuk birokrasi yang lebih kompeten, responsif, dan juga berorientasi pelayanan publik. Dengan pelantikan ini ada kepastian bagi mereka rekan-rekan P3K ini. Sebab selama ini setiap tahun terjadi gejolak mulai dari soal gaji honorer yang tidak dibayarkan hingga permasalahan perpanjangan kontrak atau SK honor. Belum lagi gejolak yang timbul akibat pemberhentian sepihak kepada tenaga honorer lama dan juga rekrutmen tenaga honorer baru yang kerap terjadi apalagi pasca pilkada. Sehingga dengan P3K dan P3K paruh waktu ini maka posisi mereka tidak lagi diotak-atik oleh kepentingan politik. Demikian, Pak. Oke, jadi memang untuk kualitas pembangunan itu bisa dimulai dari peningkatan SDM-nya ya. Namun di tengah lagi-lagi keterbatasan anggaran, bagaimana untuk penataan birokrasi supaya lebih efektif ya begitu Pak? Siap. Penataan birokrasi dilakukan memang melalui beberapa langkah strategis, yaitu efisiensi struktur dan juga program menyederhanakan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Membebani penempatan aparatur untuk memastikan setiap posisi diupayakan diisi oleh SDM yang sangat tepat. Maka oleh karena demikian, pada tahun 2025 kemarin kami anggarkan itu untuk tenaga kesehatan itu untuk honor 5 miliar. Lalu 4,5 juga untuk tenaga pendidik. Ini tentu untuk memenuhi hak-hak insentif tenaga pendidik dan guru. Sebab memang ya kita tahu di sana ada juga Damkar, kemudian juga ada Satpol PP, ada juga tenaga kebersihan. Ini juga harus kita anggarkan supaya pelayanan publik tetap bisa berjalan baik. Banyak sekali memang elemen birokrasi yang perlu ditata sedemikian rupa supaya efektif di tengah keterbatasan begitu ya, luar biasa dalam setahun ini ya. Namun bagi seorang pemimpin daerah pastinya juga butuh konsolidasi dan juga butuh sinergitas ya dengan Forkopimda dan juga stakeholders lainnya. Bagaimana selama ini konsolidasinya Pak HRB? Ya, alhamdulillah kalau dengan Forkopimda konsolidasi kami sesuai dengan tagline kami ketika pilkada, wajah baru, harapan baru. Kebetulan kami juga baru, Kapolresnya baru, dan Dimnya baru, Kajarinya pun baru, dan alhamdulillah kami searah. Dan rekan-rekan kami ini semua mendukung mewujudkan visi misi kami. Artinya kami sangat baik berkomunikasi dan ikut terjun langsung ketika kemarin terdampak banjir. Dan semua rekan-rekan ini ikut membantu meringankan tugas daripada kepala daerah. Begitu juga dengan pimpinan DPRK-nya dan masyarakat semuanya, tokoh masyarakat. Menurut kami ya aktif kita berkomunikasi. Begitu Mbak. Jadi luar biasa ya dalam setahun pertama kepemimpinan Pak HRB kemarin juga dilanda bencana yang pasti cukup sulit ya untuk dihadapi, namun dengan sinergitas dan juga konsolidasi dengan Forkopimda ini insya Allah bisa dilalui ya. Apapun cobaan ke depannya. Baik, ini menarik sekali untuk obrolan kita dari setahun kemarin dan juga mungkin di masa depannya seperti apa, masih ada 4 tahun lagi, tapi kita akan gali lagi usai jeda berikut, tetap di Zona Inspirasi. I can hear the sound of nature. That is calling me for an adventure. This is the story about a journey to explore the natural beauty and experience the cultural diversity. Through the lush of its tropical forest, I fulfill the quest and learn about something amazing. With so many waterfalls, I think I don't have enough time to see it all.
Kembali lagi di Zona Inspirasi, Saudara, dan kita masih bersama Wali Kota Subulu Salam, Bapak Rashid Baji. Nah, sekarang kita beralih nih Pak ke pembahasan terkait pembangunan dasar dan pendidikan yang juga tentunya menjadi prioritas lain ya, selain pembangunan SDM yang sudah kita bahas di segmen pertama tadi. Nah, terkait dengan infrastruktur dasar Pak, seperti jalan dan juga air bersih, tentunya ini menjadi fokus utama ya Pak di Subulu Salam. Nah, tapi apa dampak yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Subulu Salam? Ya, alhamdulillah di tahun 2025 salah satu bukti infrastruktur yang kita bangun itu ada di daerah Kecamatan Longkip, namanya ada Desa Darussalam. Ini memang dari dulu terpencil. Saya teringat dulu waktu saya undangan ceramah ke sana Isra Mi'raj, malam itu saya tidak bisa pulang. Sebab itu tanah becet. Maka pada tahun 2025 kemarin ada kita anggarkan untuk pembangunan aspal. Alhamdulillah sudah selesai, dan di tahun 2026 ini pun kita lanjutkan kembali karena ini memang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian juga infrastruktur lainnya yaitu di Kecamatan Runding ada daerah yang juga daerah terpencil yaitu Kuta Beringin. Dan mereka juga kemarin sudah bisa merasakan ketika itu kita bangun aspalnya. Karena memang infrastruktur jalan ini sangat berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga. Karena kelancaran konektivitas akan ya mempercepat perdagangan barang dan jasa. Begitu juga di tengah kota misalnya, di dekat terminal Kota Subulu Salam ini, di situ juga ada pajak. Ternyata ada genangan air dulu di depan sebuah toko itu. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin sudah kita hot mix. Kemudian juga jalan menuju ke Pasir Panjang di Kecamatan Simpang Kiri. Ini juga banyak masyarakat buah sawitnya. Dengan adanya aspal ini tentu ya infrastrukturnya begitu mudah untuk diangkut kepada pabrik kelapa sawit. Dan bukan hanya di bidang infrastruktur bagian jalan, dan juga ada tentu spam air bersih yaitu di Jontor dan juga di Runding. Dan pada tahun 2025 kemarin kita membangun ada 6 unit sumur bor dan 200 sambungan ke rumah. Dan juga spam Jontor ini dulu pompanya hanya 1. Lalu di tahun 2025 kita anggarkan lagi dibeli itu 3 yang baru. Sehingga sudah bisa beroperasi di akhir tahun 2025 kemarin. Dan kami pastikan di tahun 2026 ini akan berjalan lancar spam yang ada di Jontor dan juga yang ada di Kecamatan Runding. Begitu kira-kira Mbak. Oke, ini kondisi seperti ini, tidak ada aspal dan infrastruktur seperti ini sudah berlangsung berapa lama sebetulnya? Sudah semenjak lama, artinya semenjak ada Pemko Subulu Salam lah dari tahun 2007 yang di Darussalam tersebut. Tapi kalau spam Jontor tadi ini memang sudah lama ada, kita hanya maintenance, kita ada perawatan, hanya perbaikan karena mesinnya rusak, maka perlu kita anggarkan untuk beli mesin baru, seperti itu Mbak. Wah, ini berarti menjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Bagaimana respon masyarakat? Respon masyarakat pasti ada yang mau-WA kami. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Ustadz. Karena air pump yang di Jontor ini sudah berjalan. Begitu juga dengan yang di Runding kata mereka. Lalu insya Allah pada tahun 2026 ini ada lagi kita bangun 4 titik sumur bor. Yaitu di Kecamatan Runding 2 titik, di Kecamatan Penanggalan juga 2 titik. Artinya memang ya air bersih ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ini adalah hajat kebutuhan banyak orang. Karena ini juga ya kebutuhan dasar untuk kesehatan. Bahkan untuk bampres yang untuk banjir ini pun kita anggarkan 1 miliar untuk pembangunan sumur bor. Sehingga terjadi pun nanti banjir, masyarakat tetap bisa mengambil dari air tanah ini atau air sumur bor ini. Begitu. Inilah kalau memang pemimpinnya ini putra daerah ya. Iya. Kota Singkil dan memang berangkat dan lahir dari grassroots ya, dari akar rumput. Nah, termasuk dengan background Pak Wali dulu juga santri dan juga bergerak di bidang pendidikan, lahir dari dunia pendidikan. Kita beralih ke pendidikan yang juga menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Pak Wali ini. Sebelum sampai juga mendorong pembangunan sekolah rakyat ya, yang bernilai ratusan miliar rupiah ya. Betul ya Pak ya? Benar. Apa makna kehadiran sekolah ini mungkin bagi pengentasan kemiskinan? Karena kita tahu edukasi atau pendidikan ini salah satu rantai pemutus kemiskinan yang pertama. Iya. Di dalam ceramah kami sering kami menyampaikan dimanapun seminar, bila ingin kita membangun suatu negara hanya dalam jangka 10 tahun, bangunlah ekonomi. Tapi bila kita ingin membangun sebuah negeri sampai 1000 tahun, maka bangunlah pendidikan. Maka kami Kota Subulu Salam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Prabowo Subianto
karena sudah terbangunnya dan sedang berproses yaitu sekolah rakyat. Dan perlu dicatat, Subuh Salam ini dapat astacita Pak Prabowo ini banyak. Pertama ada sekolah rakyat rintisan, ini sudah berjalan, yaitu jumlah siswanya lebih kurang 100 orang, dan sekolah rakyat yang permanen nilai proyeknya mencapai 252 miliar yang saat ini sedang berlangsung di area lokasi itu 6,2 hektar. Dan yang dahsyatnya ini adalah untuk masyarakat miskin ekstrim, yaitu desil 1, desil 2 yang ada data di Kemensos. Kemudian nanti dari sekolah rakyat ini akan bisa menampung pelajarnya ini sekitar 1.200 orang. Maka biaya operasional sekolah rakyat ini nanti per tahun lebih kurang 75 miliar sampai 100 miliar. Maka inilah uang yang akan berputar nanti di kota Subuh Salam. Maka sekali lagi kami pemerintah Kota Subuh Salam dan atas nama Wali Kota tentu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden, dan juga Gus Ipul dan Gus Jabo selaku Mensos dan Wamensos, dan juga tentu PU yang membangun saat ini yang dikerjakan oleh perusahaan Waskita. Jadi ini bukti bahwa negara hadir ya bagi masyarakat di Subuh Salam. Nah, selain sekolah rakyat, Pak Wali, ada juga perguruan tinggi baru ya, betul ya? Nanti akan dibangun juga ya. Ini bagaimana pemerintah melihat peran pendidikan tinggi selain sekolah rakyat tadi bagi daerah perbatasan, karena wilayah Subuh Salam juga dekat perbatasan ya? Benar, benar sekali. Dalam misi kami buat di sana ketika kami menang menjadi kepala daerah, maka kami ingin mendirikan 2 perguruan tinggi. Sebetulnya ketika kami dulu pimpinan pondok pesantren, kami sama-sama dengan Abu Firdaus Jannatul Firdaus ini merancang pada tahun 2020 mendirikan kampus, tapi mentok. Maka ketika kami sudah terlantik menjadi kepala daerah, ini dulu yang kami kejar ke Kementerian Agama. Lalu saya minta tolong saat itu kepada Wakil Menteri Agama, yaitu Pak Kiai Romo Sapi'i, karena beliau memang selaku Wakil Menteri Agama, dan disetujui, dan alhamdulillah sudah berjalan aktif perkuliahan, yaitu ada STAI Jannatul Firdaus dan juga ada STID Darul Rahmah Sepadan. STID Darul Rahmah Sepadan ini kekhususannya adalah memang jurusannya hanya bahasa Arab, tapi kalau STAI yang lain tadi ada 4 prodi yang kita buka. Artinya kami konsen di daerah perbatasan ini karena Subuh Salam adalah pintu gerbang masuk Aceh dari Sumatera Utara, karena kita langsung perbatasan. Lalu kami ingin memang ya sehat masyarakatnya, harus kaya dengan literasi, dan intelektualnya juga harus tinggi, karena di kampung kami ini adalah lahir daripada Syekh Hamzah Al-Pansuri, yaitu yang merupakan sastrawan pertama di Republik Indonesia ini. Begitu kira-kira. Dan harapannya ke depannya akan muncul lagi sastrawan, ilmuwan, dan juga putra daerah yang membangun perekonomian dan juga membangun negara ya. Nah, bagaimana dari Pak Wali sendiri melihat pendidikan tinggi selain pendidikan dasar tadi sebagai investasi atau pembangunan jangka panjang di Subuh Salam? Ya, kami melihat memang bahwasanya seperti statement kami yang di awal tadi, bila ingin kita negeri ini terus berjaya sampai hari kiamat, ya maka bangunlah pendidikan. Pendidikan bukan hanya tingkat SD, SMP, SMA, tetapi juga tentu dengan perguruan tinggi. Sedihnya Subuh Salam ini, doktornya dari 107.000 penduduknya, hanya doktor itu hitung jari saya 5 atau 6 orang. Bahkan belum ada yang profesor. ASN kami saja baru 1 yang doktor, itu pun meminta pindah beliau menjadi dosen. Nah, begitu sedihnya. Maka kami semangat sekali untuk memang mendirikan ini kampus, dan juga ya mengajak kepada warganya untuk terus mencintai literasi dan lanjut terus kuliah. Begitu, Pak. Siapa tahu bisa kuliah di luar negeri kayak Pak Wali ya dulu ya. Amin. Amin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Subuh Salam ke depannya seperti apa, tapi usai jeda berikut tetap di Zona Inspirasi. Big one, called Kedabuhan, was a good place for rafting. And in Penuntungan, the atmosphere is refreshing. It's not
just about the nature, but also the diversity of its culture. This adventure, I'm pretty sure, and give my thumb to the city of Subuh Salam. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi dan kali ini kita akan beralih pembahasan seputar kolaborasi nasional, sosial dan juga masa depan masih bersama Wali Kota Subuh Salam Bapak Rashid Banjin. Pak Wali, Subuh Salam ini kan aktif menyelaraskan program daerah dengan agenda-agenda nasional seperti tadi yang kita bahas di segmen sebelumnya, ada sekolah rakyat dan juga pembangunan pendidikan tingkat tinggi begitu. Nah ini kan juga ada program lain seperti misalkan MBG dan juga koperasi desa. Sebetulnya tapi apa manfaat konkret dari sinergi antara daerah dan pusat ini Pak? Oh, banyak sekali sebetulnya manfaatnya. Kami memang menyadari bahwa masyarakat Subuh Salam ini membutuhkan asupan finansial yang harus cukup. Kemudian juga bahwasanya perlu kita ketahui MBG lah contohnya di Kota Subuh Salam ini ada 11 SPPG. Kita tahu itu di Kecamatan Runding 1 SPPG, di Kecamatan Sultan Daulat ada 2, kemudian di Kecamatan Simpang Kiri itu ada 6, di Kecamatan Penanggalan juga ada 2 yang masih kosong yaitu di Longkip. Saat ini kita tahu satu SPPG itu berjumlah 50 orang. Satu orang itu sebagai kepala SPPG, kepala dapur, satu orang itu ahli gizi, satu orang itu tentu akuntan. Nah 47 ini adalah relawan. Maka perlu kita catat, maka di Kota Subuh Salam sudah ada sebanyak 517 orang. Mereka ini adalah warga setempat. Inilah uang yang berputar lebih kurang 1 miliar lah satu dapur. Nah dikali 11 dapur berarti 11 miliar lah uang berputar di Kota Subuh Salam per bulan. Dikali aja setahun. Ditambah dari sekolah rakyat. Maka ya UMKM kita ini hidup, perputaran ekonomi juga meningkat, lapangan pekerjaan juga ada. Kemudian yang kedua Koperasi Merah Putih KDMP saat ini sedang berjalan yang dikerjakan oleh masyarakat Kota Subuh Salam. Kemudian juga nanti ada Koperasi Desa. Ya tentu ini akan menambah income, menambah pendapatan bagi masyarakat kita. Dan kami juga bisa ya berharap semoga nanti ke depannya ini ada bisa terbangun seperti proyek strategis nasional. Selain tadi dari pusat MBG, KDMP, sekolah rakyat, kami mengusul kepada Bapak Presiden dan Menteri Menko Infrastruktur dan Menteri PU yaitu Kanal Oboh. Inilah yang memitigasi bencana banjir karena air di Subuh Salam ini berasal dari Gayo Lues, Pak Barat, Dairi, Aceh Tenggara, lalu singgah di Subuh Salam. Kami berharap bisalah terwujud Kanal Oboh ini nanti yang akan mengatasi banjir kita. Dan ini kita berharap bisa masuk kepada PSN, Proyek Strategis Nasional. Selain Kanal Oboh ini juga, ya kami berharap ada lagi jalan tembus Muara Situlen ke Gelombang. Artinya, dari Kota Subuh Salam saat ini Mbak, kami menuju ke Aceh Tenggara itu harus melewati Sumatera Utara. Kami melewati ada namanya Kabupaten Pak Barat, ada Dairi, ada Tanah Karo dengan jarak tempuh 192 km. Tetapi dengan nanti ini ditembus jalan Gelombang Muara Situlen, ini hanya tinggal 82 km. Selama ini hanya ibaratnya 5-6 jam, dengan dibukanya jalan ini hanya sekitar 2-3 jam. Kami berharap kepada Bapak Presiden dan Menteri Infrastruktur yaitu Pak AHY agar ini bisa dimasukkan menjadi prioritas skala ya strategis nasional, baik itu Kanal Oboh, baik itu jalan tembus tadi Muara Situlen. Itu Mbak gambarnya. Tampaknya optimistis ya karena kemarin sempat ada kunjungan monumental setelah 14 tahun ya akhirnya ada kunjungan rombongan menteri yang pertama
di Sebulu Salam. Seberapa bermakna kunjungan rombongan menteri ini, Pak? Ya, benar sekali. Semenjak ada Pemko Sebulu Salam pada tahun 2007, baru ada dulu pernah turun menteri satu orang Golkar, yaitu Pak Agung Laksono kalau kami tidak salah, karena saat itu wali kota kami yang lama juga dari Golkar. Dan alhamdulillah ketika 1 tahun kami ini menjabat kemarin ada kunjungan 3 menteri, yaitu Menko Pangan, yaitu Pak Zulkifli Hasan, dan juga ada Menteri Perikanan dan Kelautan Pak Sakti Wahyu Tranggono, dan juga Menteri Perdagangan yaitu Pak Budi Santoso. Dan juga kemarin kami sudah tindak lanjuti kembali untuk mengantarkan proposal ke kementerian yang bersangkutan. Ya, artinya sangat berdampak bagi kami dengan kehadiran bapak-bapak menteri ini, yang jelas Kota Sebulu Salam semakin dikenal di kalangan kementerian, karena memang ya Sebulu Salam ini jujur Mbak kami katakan adalah kota terluas nomor 4 di Republik Indonesia, karena 1.391 km persegi, dan juga termasuk yang tersepi 67 km mungkin per jiwa, artinya Terbesar, saking tapi luasnya. tersepi gitu ya? Iya, itu Mbak gambarnya. Oh, oke. Nah, selain itu juga pemerintah Kota Sebulu Salam memberi perhatian ya kepada aspek sosial dan juga keagamaan. Tapi mengapa menurut Bapak keseimbangan pembangunan duniawi dan juga ukhrawi ini dianggap begitu penting? Ya, pembangunan tidak bisa dipisahkan dari aspek material dan sosial, jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi. Keduanya ini harus dibangun secara maksimal dan seimbang. Maka selain pembangunan fisik, kami juga memberi perhatian khusus pada perkembangan seni budaya, pariwisata, dan humaniora. Di bidang budaya, kami mengangkat ikon Kota Sebulu Salam, yaitu Syekh Hamzah Pansuri, yang dimana makamnya ini menjadi destinasi wisata di Kota Sebulu Salam. Dan kami punya cita-cita di tahun 2027 nanti akan kita adakan seminar internasional tentang Hamzah Pansuri. Kita undang orang yang pernah menulis disertasinya ini berbicara tentang masalah Hamzah Pansuri. Nah, di bidang humaniora, kami sedang berjuang menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap hak-hak orang lain. Maka kami menjalin kerjasama dengan Kementerian HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A. Target kami adalah bagaimana menjadikan Kota Sebulu Salam ini sebagai kota ramah HAM dan juga kota ramah perempuan dan kota layak anak. Khususnya di bidang keagamaan, Kota Sebulu Salam juga menerapkan ya syariat Islam, sehingga kami berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam. Bahkan saat ini di Aceh ada namanya Wilayatul Hisbah. Kalau selama ini ada Satpol PP, di Aceh itu ada sambungannya Satpol PP dan WH. WH ini kami sebut dengan polisi syariat, yaitu penegak untuk bagaimana masyarakat kita menjalankan syariat Islam. Misalnya mereka ada membuka KP-KP yang tidak jelas, KP remang-remang, maka ini domainnya adalah WH, peraturan daerah atau kanun lah kalau disebut di Aceh ini. Oke, tapi di tengah capaian dan juga optimisme yang selama ini kita obrolin sejauh ini, Pak, tantangan terbesar ke depannya bagaimana? Karena juga kami mendengar ada interpelasi yang bergulir ya dari DPR ke sana, bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, di tengah tantangan kami yang terbesar ini adalah memang defisit Kota Sebulu Salam. Nah, secara otomatis defisit ini memang harus bisa zero dalam 3 tahun ke depan. Bahkan kami pernah berjanji kepada masyarakat ketika kampanye, bila 3 tahun tidak zero defisit, dan kami akan mengundurkan diri dari kepala daerah bersama wakil saya. Nah, maka ya tantangan terbesar selain tadi defisit ini tentu juga menata pemerintahan. Maka kami berharap sebetulnya kepada penegak hukum seperti KPK Republik Indonesia ini agar turunlah ke Kota Sebulu Salam. Ceklah kenapa bisa defisitnya sampai 258 miliar. Begitu juga dengan Kejagung, Kajatinya, Kapolrinya. Coba kita cek, bantu diusut ini. Kenapa bisa terjadi sedemikian rupa? Itu Mbak. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir, singkat saja Pak. Apa pesan dan juga harapan kepada masyarakat Sebulu Salam supaya pembangunan bisa berjalan cepat dan juga merata? Ya. Kami meminta kepada masyarakat Kota Sebulu Salam sesuai dengan slogan kami, yaitu sadakata. Makna sadakata ini ialah seia, sekata, dan bahu-membahu menciptakan suasana yang kondusif. Kota Sebulu Salam adalah milik kita bersama, tidak ada milik seseorang. Dibutuhkan kepedulian kita, niat yang baik, dan tindakan positif demi terwujudnya Kota Sebulu Salam yang islami, maju, dan berkelanjutan. Di 1 tahun kepemimpinan kami ini, Mbak, alhamdulillah, selama kami menjabat, honor perangkat desa dan pengurus syara atau imam masjid tidak pernah tertunggak, semua kita bayar.
ASN juga kita bayar tepat waktu, bahkan hutang honor perangkat desa 2024 sudah kita bayarkan selama 2 bulan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mbak. 1 tahun kepemimpinan kami, saya tetap berhusnuzan dengan keadaan Kota Subulu Salam. Insya Allah bisa zero dalam jangka 3 tahun. Baik, pokoknya dalam setahun ini sudah terasa wajah baru, semangat baru bagi Kota Subulu Salam. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di Kompas TV jauh-jauh Baik, Mbak. dari Terima Subulu kasih Salam. sudah mengundang kami. Semangat terus 4 tahun ke depannya, semoga dilancarkan semua masyarakat. Siap, amin. Baik, terima kasih saudara sudah menyaksikan Zona Inspirasi selama 30 menit terakhir. Saya Gita Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh